Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Purwaningsih. Saya dari Universitas Nuri Hamzah, Prodi Teknik Informatika, NIM 2211-2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode numerik. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitungan atau aritmetik. Selanjutnya ada mengapa kita harus menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan adalah yang pertama ada metode numerik merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Yang kedua, terdapat berbagai paket pemrograman komputer, misalnya Excel, Maple, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah dapat didapat yang dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Yang ketiga, ada apabila masalah yang dihadapi sulit diselesaikan dengan bantuan paket pemrograman komputer, maka pemecahan masalah dapat menggunakan program komputer, misalnya BASIC, Pascal, Fortran, atau program komputer. Yang keempat, yang keempat ada metode numerik merupakan semacam sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer dan mendesain algoritma diagram diagram alur dan menulis program komputer sendiri. Selanjutnya ada ini tahap-tahap pemecahan persoalan secara numerik, yaitu ada 7. Pertama, mendefinisikan masalah. Berarti kita harus menjelaskan dulu permasalahannya itu apa. Yang kedua, ada pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan. Berarti kita harus mencari masalahnya dulu. Pendefinisian masalahnya sudah selesai kita selesaikan, terus kita harus cari pemodelan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang ketiga ada penyederhanaan model. Nah, ketika modal yang langkah kedua tadi sudah dijalankan, kita harus mencari penyederhanaan atau diperkecil lagi dalam permasalahannya tersebut. Yang keempat ada formulasi numerik, di mana setelah model matematika yang disederhanakan diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik. Yang kelima ada tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu pemrograman yang dikuasai. Yang keenam ada operasional. Pada tahap ini, pemrograman komputer dijalankan dengan uji coba sebelum data sesungguhnya digunakan. Yang ketujuh ada evaluasi. Dan bila sudah selesaikan dijalankan dengan menggunakan data yang sesungguhnya, maka hasil diperoleh diinterpretasi atau dibirakan secara langsung mata ke mata oleh seorang pemogram dengan seorang pemilik. Lanjut, ada manfaat metode numerik. Apa saja sih manfaat metode numerik itu? Yang pertama ada mampu menangani sistem persamaan besar, mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket pemrograman. Yang ketiga ada mampu merancang pemrograman sendiri, yang dimana kita dapat memprogram dari suatu permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang kita temui. Terus yang keempat ada metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer. Jadi dia tuh kayak bisa kita bisa memasukkan metode numerik tadi dan menggambarkan apa saja sih ada ketangguhan dan keterbatasan komputer tadi untuk menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani oleh analisis. Jadi untuk mempermudah kita lagi untuk lebih tepat untuk menganalisnya. Secara komputer kan kita tidak bisa untuk menganalisis lebih jauh. Jadi kita harus menggunakan komputer untuk oh ini loh yang salah dan mana yang harus diperbaiki. Terus ada yang ke-6 ada menangani galat atau error. Jadi kita misalkan ada error dalam penghitungan kita, komputer bisa memperbaikinya dan dapat membantu kita lebih dekat lagi dengan permasalahan tersebut. Terus suatu nilai hampiran aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan dari paket pemrograman yang berskala besar.
Terus yang ketujuh adalah menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika. Karena salah satu kegunaan adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Jadi pemecahan masalahnya itu terdapat di dalam metode numerik tersebut. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip metode numerik, yaitu ada 5. Metode numerik mulai digunakan menjadi metode analitik dapat digunakan lagi. Terus yang kedua ada metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Yang ketiga ada pendekatan metode numerik merupakan analisis matematis. Yang keempat adalah metode numerik terdiri dari atas algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Yang kelima ada nilai kesalahan merupakan hal yang paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Selanjutnya ada pemakaian metode numerik, di mana penyelesaian masalah non pemakaian metode numerik dapat digunakan menjadi enam. Di sini ada 6. Pertama, menyelesaikan persamaan non linear, menyelesaikan persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi, dan regresi. Yang kelima adalah menyelesaikan persamaan diferensial, dan yang keenam masalah multivariabel untuk menentukan nilai opsional yang tak bersyarat. Selanjutnya ada tujuan metode numerik, di mana kita apa sih tujuan kita untuk mempelajari metode numerik tersebut. Yang pertama adalah penggunaan metode numerik diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan metode yang ada sebelumnya. Jadi metode numerik ini bertujuan untuk memperbaiki metode yang sebelum-sebelumnya yang dapat mungkin lebih bisa menyempurnakan hasilnya. Terus dapat dipahami pula bahwa pada umumnya permasalahan dapat dalam sains dan teknologi digambarkan dalam persamaan. Persamaan ini sudah diselesaikan dengan metode analitik, sehingga diperlukan penyelesaian pendekatan numerik. Dengan metode numerik, manusia terbebas dari hitung-menghitung yang memecahkan. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.